Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik alaih. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sampai dengan hari ini masih memberikan kesempatan kepada kita. Kesempatan di mana Allah memberikan yang tidak sama dengan manusia lainnya. Allah memberikan kesempatan yang di mana manusia hari ini banyak untuk meminta bertaubat kepada Allah, banyak meminta untuk kembali dihidupkan ke dunia, banyak meminta untuk kembali dihadirkan lagi ke dalam kehidupan dunia, namun jatah umur mereka telah berakhir. Kesempatan itu bernama kesempatan hidup, di mana Allah masih memberikan satu kesempatan yang di mana kita masih diberikan kesempatan yang hidup. Banyak orang hari ini yang senantiasa menginginkan untuk kembali dihidupkan ke dalam dunia ini. Qala rabbirji'un, mayat itu berkata, menjerit, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kembali dihidupkan, untuk kembali dikembalikan ke dunia. Tapi apalah daya, jatah umur mereka telah habis, janji yang telah Allah tentukan di Lauhul Mahfuz telah habis, maka mereka tidak akan bisa kembali lagi ke dunia. Kita yang hari ini diberikan oleh Allah kesempatan hidup, kita hari ini yang diberikan oleh Allah kesempatan masih bisa memperbaiki diri, masih bisa memuhasabah diri, masih bisa mengevaluasi diri. Jadikanlah diri kita menjadi orang-orang insanun kamil yang senantiasa dapat membuat diri kita menjadi lebih baik dengan kita tidak menyia-nyiakan umur yang Allah masih berikan kepada kita. Maka umur yang panjang yang Allah berikan hari ini kepada kita adalah salah satu aset. Aset yang takkan ternilai harganya. Aset yang sangat mahal yang senantiasa masih Allah berikan untuk kita bisa memperbaiki diri kita menjadi lebih baik lagi. Kesempatan yang kedua itu adalah Allah masih memberikan nikmat sehat kepada kita. Di mana banyak orang yang hari ini diberikan oleh Allah nikmat sehat, tapi ia menyia-nyiakannya. Ia tidak gunakan sehat itu untuk beribadah. Ia tidak gunakan sehat itu untuk beramal. Ia tidak gunakan sehat itu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah dia lakukan sehat itu, ia gunakan sehat itu hanya untuk bersunda gurau, hanya untuk menghabis-habiskan waktu,
hanya untuk bermain game, bahkan hanya untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada hubungannya dengan akhirat, yang tidak ada hubungannya dengan alam kubur, yang tidak ada hubungannya dengan alam barzah, dan tentunya tidak ada hubungannya dengan yaumil qiyamah. Maka kesehatan yang Allah hari ini berikan kepada kita, gunakanlah itu dengan sebaik mungkin, yang itu nanti akan menjadi bekal yang panjang sampai kita nanti berada di yaumil akhirah. Perjalanan panjang ini, dunia ini adalah tempatnya bekal untuk mempersiapkan perjalanan kita yang panjang yang bernama akhirat nanti. Maka ketika Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, mari kita gunakan itu untuk senantiasa memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa yang akan menolong kita ketika kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Hadirin kajian duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi tasliman katsira. Semoga kita semua yang hari ini menyaksikan kajian duha di channel Al-Wasliyah Awi Sumut adalah orang-orang yang senantiasa akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kajian channel Al-Wasliyah, kajian duha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kembali lagi saya sebagai pemateri kajian duha di setiap hari Sabtunya, yaitu membahas tentang materi yang berkaitan dengan keislaman, dengan apa yang terjadi di sekitaran waktu duha, apa yang terjadi di sekitaran orang-orang yang senantiasa membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia tidak menyia-nyiakan waktunya, dengan dia memanfaatkan waktunya sebaik mungkin hanya untuk mengabdi dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Judul yang akan saya bahas pada pagi hari yang berbahagia ini adalah orang-orang mantan orang yang pernah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nahl ayat 112, Bismillahirrahmanirrahim. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang awalnya tentram, lagi damai, lagi aman. Rezeki datang kepada mereka melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, tetapi penduduknya senantiasa mengingkari apa yang Allah berikan kepada mereka, dan Allah menimpakan bencana kepada mereka berupa ketakutan dan juga kelaparan dan senantiasa dosa yang mereka lakukan. Hadirin kajian duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mantan yang saya maksud di sini adalah mantan suatu kota, mantan suatu kaum, mantan suatu kampung, mantan daerah yang dimana mereka senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, tapi mereka mengingkari nikmat yang Allah berikan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku maka akan aku tambah, dan barang siapa yang tak bersyukur atas nikmatku maka tungguhlah azabku sangatlah pedih. Maka mantan yang akan saya bahas pada kajian duha pada pagi hari yang berbahagia ini adalah mantan orang yang pernah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. Di dalam surat An-Nahl ayat 112, Allah bercerita dengan memberikan sebuah perumpamaan, aminatam mutmainnah, suatu kota yang tenang, yang damai, yang senantiasa Allah berikan kebahagiaan untuk mereka. Ya'tiha rizquha, datang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Fakafarat bi'an'umillah, maka kampung tersebut, qaryah tersebut, daerah tersebut senantiasa mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah cabut semuanya. Ada dua hal yang Allah cabut kepada orang-orang yang senantiasa mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala di kota tersebut, di kampung tersebut. Yang pertama, Allah berikan sebuah
teguran, libasal ju' wal khauf. Allah selimuti daerah tersebut, kampung tersebut dengan kelaparan dan ketakutan. Hadirin kajian duha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Sang Rabbul Alamin yang senantiasa memberikan kebahagiaan untuk umatnya. Tidak ada hari ini Allah Subhanahu wa taala menyakiti bahkan menzolimi umatnya. Tidak ada hari ini Allah senantiasa membuat kesalahan dalam pengambilan keputusannya. Allah sang perencana yang sangat luar biasa, yang tahu yang mana yang terbaik untuk hambanya, yang tahu mana yang terbaik untuk umatnya, yang tahu mana terbaik untuk masa depan hambanya, yang senantiasa kita sering bersuudzon kepada keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surah Al-Quraisy, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, liilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Hadirin kajian duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua ketakutan manusia yang terdapat di dalam surah Al-Quraisy yang saya bacakan tadi. Yang pertama adalah takut lapar, dan yang kedua adalah takut dengan rasa tidak aman. Bahasa sekarang itu yang lagi ngetren yaitu insecure. Yang kemarin-kemarin sering disampaikan oleh para milenial, bahwasannya insecure itu dapat membuat seseorang itu menjadi down, dapat membuat seseorang itu hancur mentalnya, dapat membuat seseorang itu tidak percaya diri. Daripada kita merasa insecure, lebih baik kita bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Lapar dan rasa takut. Maka ketika seseorang itu sudah dijamin perutnya, dia tidak lapar, dia tidak haus, Allah berikan dia kebahagiaan dengan Allah tidak berikan dia kelaparan. Aman, tentram, tidak ada kelaparan, kenyang, mustahil dia lapar, kemudian dikasih rasa aman, otomatis itu dikatakan loyalitas tanpa batas. Maka ketika seseorang itu sudah kenyang perutnya, sudah tidak ada lagi gangguan, dan dia merasa dirinya aman dari gangguan-gangguan, maka pastikan dua orang ini adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan kebahagiaan pertama yang Allah berikan kepada mereka. Maka teman-teman yang hari ini punya banyak komunitas, salah satu komunitas yang sedang ngetren di Sumatera Utara ini, di kota Medan ini adalah Kopanasbung. Kopanasbung itu adalah komunitas pemuda nasi bungkus, yang dimana setiap hari Jumat mereka membagi-bagikan sedekah nasi bungkus kepada para jamaah yang ada di masjid. Dan itu senantiasa mereka rutin untuk membagikan sedekah yang tujuannya adalah berbagi makanan, yang tujuannya adalah berbagi kebahagiaan dan memang membuat orang untuk tidak kelaparan. Maka hadirin kajian duha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu perutnya kenyang dan dua dia diberikan rasa aman. Itu yang selalu kita promiskan ketika kita hendak melaksanakan sholat sampai dengan kita selesai melaksanakan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika hendak kepala kita ingin melakukan salam, ketika kita selesai melaksanakan sholat, kita tolehkan kepala kita ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tolehkan kepala kita ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa lafaz Assalamualaikum warahmatullahi yang diucapkan? Kenapa tidak lafaz Alhamdulillah? Kenapa kepala kita menolehkan kepala ke kanan? Dan kenapa kepala kita menolehkan kepada ke kiri? Kenapa tidak menoleh ke atas ketika melaksanakan dan setelah selesai melaksanakan ibadah sholat? Nah, ternyata ini ada maknanya yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW di dalam filosofi sholat dan juga di dalam buku Tadabbur Bacaan Sholat yang ditulis oleh Ustadz Omar Mita. Nah, ternyata ada satu hal yang selama ini kita tidak ketahui. Kenapa menolehnya ke kanan? Ketika kita menoleh ke kanan, Assalamualaikum, keselamatan untukmu wahai saudaraku. Engkau aman dari rasa takut. Engkau aman berada di dekatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia menoleh lagi ke kiri. Engkau aman saudaraku dari diriku. Engkau aman dari tanganku. Engkau aman dari segala sesuatu yang dapat menyakitimu. Engkau aman dari semuanya. Dan aku tidak akan menyakitimu. Makanya dalam Al-Quran dinyatakan, Innas sholata tanha anil fahsya. Sesungguhnya sholat itu mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Sesungguhnya sholat itu membuat kita itu tahu
bahwasannya sholat itu menjadikan kita menjadi orang-orang yang terjaga, yang tidak gampang untuk melakukan dosa, dan juga tidak gampang kita untuk berbuat buruk, karena sholat yang kita lakukan menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan tercela. Maka hadirin, kajian duha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lihat hari ini, banyak orang yang senantiasa tidak paham tentang gerakan-gerakan sholat, tentang makna dari sholat, bahwa sholat itu sebenarnya mencegah diri kita dari perbuatan mungkar, perbuatan tercela, perbuatan yang senantiasa menjaga kita dari perbuatan buruk. Dengan kita melaksanakan sholat, maka terjagalah seluruh gerak-gerik kita, lidah kita, lisan kita. Maka kita jangan menjadi orang yang celaka. Ada di dalam Al-Quran dinyatakan orang yang sholat itu celaka. Fawailul musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamna'unal maun. Orang-orang yang sholat itu celaka ketika selesai melaksanakan sholat, ia buat dosa lagi, ia ceritakan aib orang lain, maka amal ibadah sholatnya itu habis, hangus, seperti halnya kapas yang terbakar oleh api. Maka hadirin, kajian duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, you are safe, engkau aman berada di dekatku. Itulah salah satu filosofi sholat, bahwasanya ketika kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, engkau, wahai saudaraku yang berada di kanan, engkau aman. You are safe, engkau aman dari lidahku, engkau aman dari gerak-gerikku, engkau aman dari perilaku burukku. Makanya sholat itu menjadikan kita menjadi lebih baik, bukan malah sebaliknya. Orang yang sholat namun tak bisa menjaga lidahnya, orang yang sholat tapi masih mau menyakiti hati orang lain, orang yang sholat tapi masih mau membuat orang lain susah, maka dipertanyakan sholatnya. Apakah sholatnya itu benar-benar berpengaruh pada kepribadiannya, atau hanya sekedar untuk senantiasa nampak di mata manusia bahwasanya ia melaksanakan ibadah sholat. Hadirin kajian channel Al-Wasliyah, kajian duha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hari ini banyak orang-orang yang senantiasa sensitif terhadap muslim. Ketika mereka melihat ada akhwat benikop yang sedang membagi-bagikan makanan Jumat, yang sedang membagi-bagikan sedekah Jumat, mereka mulai sinis dengan pandangan-pandangan mereka yang senantiasa kita tak tahu apakah mereka tidak suka atau mereka ada sesuatu yang mereka rencanakan. Banyak hari ini orang yang senantiasa tidak senang dengan orang-orang yang berbagi, tidak senang dengan orang-orang yang berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Tapi ini kita tidak bisa tinggal diam, kita harus lawan. Lawannya adalah dengan kita semakin meningkatkan kebaikan kita di depan orang-orang yang tidak suka dengan kita. Maka mungkin ketika di FB, ketika di medsos, ketika di IG, banyak hari ini yang menjelek-jelekkan Islam, banyak hari ini menjelek-jelekkan bahwasannya mereka bersedekah mungkin ada tujuan, mereka bersedekah mungkin untuk kampanye, mereka bersedekah mungkin untuk cari suara, padahal mereka tidak tahu bahwasannya mereka bersedekah bukan untuk satu tujuan itu, tapi memang untuk membahagiakan orang-orang yang dalam kondisi kelaparan setelah selesai melaksanakan sholat Jumat. Kita lihat di Instagram, kita lihat di FB, kita lihat di berita, banyak hari ini framing-framing yang senantiasa menjelek-jelekkan Islam. Banyak hari ini framing-framing yang senantiasa menyudut-nyudutkan Islam, mengatakan Islam itu radikal, ustadz-ustadz radikal, mengatakan masjid ini radikal, ustadz ini radikal. Tidak usah diterima ustadz-ustadz itu, tidak usah dimasukkan lagi jadwal ustadz itu, karena dia radikal, mengkritik pemerintah. Maka ketika kita mengkritik dan kita menyampaikan kebenaran, kulil haqqu walau kana murron, berkatalah yang benar walau itu pahit. Maka hadirin kajian channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika saya bersama Kopanas Bung, kami kumpulkan uang, bagikan nasi-nasi itu semuanya, bahkan senantiasa apa yang selama ini kita lakukan, apa yang selama ini kita laksanakan, itu sebenarnya bukan hanya untuk berbagi nasi atau berbagi sedekah kepada orang muslim saja. Nah, kita lihat hari ini beberapa minggu terakhir kota Medan dilanda banjir. Bahkan bantuan-bantuan itu bukan hanya diberikan kepada orang muslim, tapi juga diberikan kepada orang-orang yang berada di luar Islam, atau sering kita sebutkan dengan kata non-muslim. Maka Islam rahmatan lil alamin. Islam itu memberikan kebahagiaan bukan hanya kepada orang Islam saja, tapi memberikan kebahagiaan untuk semua umat, untuk semua agama, bahkan untuk semua suku dan ras, tidak melihat apakah itu Islam atau tidak, apakah itu mereka di luar Islam atau bukan. Maka hadirin kajian duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Ketika banyak orang yang senantiasa menjelek-jelekkan Islam, baik itu di Instagram, memfitnah-fitnah Islam, mengatakan bahwasannya ustadz ini tidak layak untuk didengar, mengatakan bahwasannya ustadz ini yang pro pemerintah layak untuk didengar, maka kita lihat penyampaian yang ia sampaikan. Apakah yang ia sampaikan itu adalah untuk membawa kita menuju kebaikan atau hanya untuk menjelek-jelekkan? Maka kita bisa menilai diri kita, maka kita bisa menilai juru dakwah itu, apakah memang ia benar membawa kita ta'muruna bil ma'ruf atau yang senantiasa wa tanhauna 'anil munkar. Hadirin kajian channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya hari ini adalah mana yang mereka percaya? Yang mereka percaya Islam itu begitu radikalkah yang berada di medsos, yang senantiasa mereka lihat Islam itu jelek, yang mereka senantiasa melihat bahwasannya orang-orang yang bernikab itu jelek, mereka mengatakan bahwasanya mereka bersedekah hanya untuk mencari suara. Mana yang lebih mereka percaya, Islam yang berada di fitnah-fitnah di medsos atau memang yang mereka lihat langsung? Yang mereka lihat langsung bahwasanya Islam itu benar-benar tulus dan lembut membantu semua orang dan memberikan kebahagiaan untuk semua orang. Maka mari kita lihat bukan hanya dari medsos saja, bukan hanya dari media sosial saja, tapi Islam itu benar rahmatan lil alamin, untuk membantu sesama, untuk membantu umat, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Kita hadir bersama dengan orang-orang yang senantiasa peduli. Ada orang-orang kaya yang paham bahwasannya ketika mereka menyedekahkan 1, maka Allah akan balas 10. Ketika mereka menyedekahkan 10, maka Allah akan balas 100. Ketika mereka menyedekahkan 100, maka Allah akan balas berlipat-lipat ganda. Dan itu hanya akan membuat orang-orang yang tak mengerti hanya bisa berkomentar bahwasannya semua itu karena ingin mengambil sesuatu. Maka jauhkanlah cara berpikir seperti ini. Jangan pernah dengarkan orang-orang yang senantiasa menjelek-jelekkan Islam. Karena sebenarnya Islam satu, bagaimana ketika kita mendapatkan kebahagiaan dan itu kita bisa berikan kepada orang lain. Maka PR kita hari ini autokritik untuk internal, dimana ketika kita diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad SAW hadir di muka bumi ini, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Muhammad dan mengirimkan Nabi Muhammad ke dunia adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka ketika akhlak manusia hari ini taunya hanya menyalahkan, taunya hanya memberikan framing, taunya hanya akan menjelek-jelekkan, bukan malah dia yang turun, bukan malah dia yang jalan, bukan yang malah dia yang membantu, tapi dia hanya bisa berkomentar tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Maka kesimpulan yang ingin saya sampaikan pada kajian duha di channel Al-Wasliyah pada pagi hari yang berbahagia ini, belajar dari surat An-Nahl ayat 112. Kita tidak bisa lagi teman-teman menjadi orang-orang yang biasa. Ketika kita sudah memakai kopiah, ketika kita sudah memakai niqab, ketika kita sudah memakai jubah, ketika kita sudah memakai jilbab besar, ketika kita sudah menunjukkan simbol-simbol keislaman di dalam diri kita, jadilah diri kita sebagai brand ambasadornya Islam. Jadilah kita menjadi brand ambasadornya Rasulullah Muhammad SAW. Jangan sampai ketika kita memakai simbol-simbol Islam, namun kita menunjukkan perilaku buruk di depan orang-orang yang berbeda agama dengan kita. Jangan kita menunjukkan bahwasanya Islam itu jelek. Sudahlah di media sosial dijelek-jelekkan, nampak aslinya, nampak faktanya, nampak yang terjadi di masyarakat, Islam itu jelek. Makan dengan tangan kiri, nyelak pada saat antrian, buang sampah sembarangan, tidak peduli apakah makanan itu halal atau haram. Dia tidak peduli apakah ada suara azan atau tidak. Dia berkeliaran di mana-mana padahal dia adalah orang Islam. Maka pahamkanlah diri kita, jagalah diri kita, jagalah marwah kita sebagai orang Islam. Jangan kita merusak nama Islam, jangan kita merusak nama agama kita yang senantiasa itu akan memberikan dampak negatif kepada orang yang berbeda agama. Lihat itu orang Islam buang sampah sembarangan, lihat itu orang Islam nyelak antrian, lihat itu orang Islam. Semuanya orang Islam, yang jelek-jelek orang Islam. Maka mari sama-sama kita perbaiki dari diri kita pribadi. Mulai dari sekarang kita rubah dari hal yang paling kecil. Dari mulai kita buang sampah tidak sembarangan. Dari mulai kita yang senantiasa makan terbiasa berdiri atau makan dengan menggunakan tangan kiri.
Nah, la yashrabanna ahadukum qa'ima, jangan makan sambil berdiri. Kenapa dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW makan tidak boleh berdiri? Karena ternyata makan berdiri itu menutup jaringan sistem pencernaan yang itu bisa mengakibatkan penyakit ginjal. Maka kalau memang mau cepat pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, sering-sering aja minum berdiri. Kalau memang dia mau cepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, masih muda sudah kena penyakit ginjal, maka sering-sering aja makan berdiri. Kenapa? Karena memang ternyata semua larangan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW yang tertera di dalam perkataannya, ketetapannya dan takrirnya itu sebenarnya adalah perkataannya, perbuatan dan takrirnya itu semuanya memang udah terseleksi dengan keilmiahan yang telah dibahas oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk kebaikan umatnya. Yang terakhir ingin saya sampaikan pada kajian duha pada pagi hari yang berbahagia ini, ketika kita sudah menjadi brand ambasadornya Islam, tunjukkan bahwasannya kopiahmu itu adalah salah satu tujuanmu merubah dirimu. Jangan sampai engkau sudah berkopiah namun engkau menunjukkan sesuatu yang tidak baik pada dirimu. Lihat itu orang Islam pakai kopiah tapi akhlaknya nggak ada. Ketika kita sudah memakai himar, jilbab panjang, nikop yang tertutup, tapi senantiasa akhlaknya, perempuan ini amat sangat bahaya. Sudah tertutup tubuhnya, sudah tertutup auratnya, tapi lisannya nggak bisa dijaganya. Ngomong kuat-kuat, tidak ada akhlaknya. Maka ketika memang sudah memakai nikop, sudah memakai jilbab panjang, sudah tertutup semua auratnya, maka jagalah akhlak. Kenapa? Karena akhlak itu yang menentukan dan terlihatlah kualitas seseorang dari akhlak yang ia miliki. Maka ketika dia sekolah tinggi-tinggi, ketika ia sarjana, magister, bahkan doktor, masih buang sampah sembarangan, masih makan pakai tangan kiri, masih makan berdiri, sesungguhnya dipertanyakan pendidikannya. Apakah dia dulu masuk kelas atau tidak pas masih pada saat waktu kuliah. Karena apa? Karena nggak ada yang dia dapatkan. Gelar yang tinggi itu tidak berpengaruh terhadap akhlaknya. Al-adabu fauqa ilmi. Adab itu di atas ilmu. Maka tidak ada gunanya dia sekolah tinggi-tinggi tapi akhlaknya bodong, tapi akhlaknya tipis, tapi akhlaknya tidak ada. Maka lebih baik lagi orang yang tidak sekolah tapi ia sopan santun dan ia menjalankan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang terakhir, kalau kita terlalu gampang, kita tidak punya aturan, kita buang sampah sembarangan, dikatakan ini adalah orang Islam, agama lain melihat agama Islam itu buruk dari perangai yang kita lakukan, dari perangai yang kita tunjukkan, dan terlihat oleh agama lain. Mereka akan mengatakan Islam itu jelek seperti apa yang mereka lihat di mata mereka masing-masing, di medsos dari apa yang mereka nampak masing-masing. Gak usah kalau di medsos, nampak saya memang orang Islam kayak gitu. Orang Islam itu memang pada saat azan banyak yang senantiasa tidak sholat. Islam itu terpecah dua, ada Islam yang mudorot, ada Islam yang kafah. Nah, Islam yang mudorot inilah yang dibahas-bahas mereka, itulah yang dijelek-jelekkan mereka. Bahwasanya itulah contoh-contoh orang-orang Islam, mereka nggak tegak kepada Islamnya. Kenapa? Karena masih banyak orang Islam yang tidak menjalankan syariat Islam. Nah, sebaliknya, ketika kita mencontohkan yang baik, kita mencontohkan yang baik dari apa yang kita tunjukkan, dan itu terlihat oleh agama lain, maka itu akan menjadi hidayah untuk diri mereka sendiri. Bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin. Aku terharu nengok kebaikan Islam. Aku terharu nengok orang-orang Islam. Kenapa? Orang-orang Islam itu walaupun mereka berbeda agama dengan kita, tapi mereka masih peduli. Ketika kita banjir, mereka bantu untuk evakuasi. Ketika kita susah, mereka bantu untuk kita bisa makan. Ketika kita susah, mereka bantu kita. Ketika kita dalam keadaan terhimpit dan memang sudah sakratul maut, mereka bantu kita. Walaupun sesungguhnya mereka tidak boleh membantu kita karena berbeda agama, tapi memang dalam hal sosial Islam akan tetap harus membantu. Kecuali memang dalam hal ibadah, maka kita tidak boleh ikut campur dalam urusan itu. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kajian duha di channel Al-Wasliyah pada pagi hari yang berbahagia ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini dapat menjadi manfaat untuk diri saya pribadi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadikanlah manusia itu adalah manusia yang bermanfaat. Kita adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain, bukan malah menjadi sampah dan juga menjadi bangkai di sekitaran masyarakat kita, di sekitaran orang lain. Maka jadilah kita menjadi seperti mutiara, yang mutiara itu walaupun tertimpa dengan lumpur sekalipun, ia akan tetap dicari. Tapi janganlah kita menjadi seperti bangkai. Bangkai itu dekat saja orang nggak mau.
Jangan kita menjadi orang yang sama seperti bangkai. Kita duduk saja orang nggak mau dekat-dekat. Tapi jadilah kita menjadi mutiara. Kita dalam keadaan pintu rumah tertutup, kita dalam keadaan entah di mana-mana, orang selalu mencari-cari kita karena kualitas kita dan akhlak yang kita miliki. Maka jadilah orang-orang Islam yang menjadi seperti mutiara, dan janganlah menjadi orang-orang Islam yang menjadi seperti bangkai. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan pada pagi hari ini dari apa yang saya sampaikan. Jangan lupa untuk like and subscribe pada channel Awe Sumut yang tertera di YouTube ini. Adalah channel-channel yang senantiasa membahas tentang perkembangan umat, channel-channel yang membahas tentang perkembangan Islam, channel-channel yang membahas tentang engkau diajak untuk senantiasa melakukan amal-amal yang akan menguntungkanmu, bukan hanya menguntungkan di dunia, namun juga menguntungkan sampai dengan engkau nanti berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk like and subscribe, dan apabila ada kata-kata saya yang salah atau penyampaian saya yang kurang tepat, mohon untuk dikritik di kolom komentar, dan senantiasa akan menjadi evaluasi untuk diri saya pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada hadirin kajian duha channel Al-Wasliyah pada pagi hari yang berbahagia ini saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ila liqa ma salamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.